Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Analisis Pekerjaan dan Analisis Tenaga Kerja. Nah, saya Maulida Tunikma. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama dan yang kedua, yaitu analisis pekerjaan dan dimensi pekerjaan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama yaitu analisis pekerjaan. Apa itu analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diperlukan oleh masing-masing pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan ini adalah suatu kegiatan atau proses untuk menghimpun atau menyusun berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu pekerjaan tertentu. Nah, dalam analisis pekerjaan ini menyajikan informasi mengetahui apa saja yang diminta oleh suatu pekerjaan dan jenis tenaga kerja seperti apa yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Jadi intinya analisis pekerjaan itu adalah menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan tertentu sesuai dengan keahlian, keterampilannya, dan pengalamannya. Nah, dalam hal ini tentu adanya analisis pekerjaan membuat suatu perusahaan atau organisasi itu berjalan dengan baik, produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya adalah dimensi pekerjaan. Seharusnya pekerjaan didiagnosis dan ditingkatkan selaras dengan 5 dimensi pekerjaan. Yang pertama adalah ragam keahlian. Nah, ragam keahlian yang dimaksud di sini adalah jumlah pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan menurut dengan keahlian atau keterampilannya masing-masing. Yang kedua yaitu identitas tugas. Nah, identitas tugas di sini adalah maksudnya seberapa jauh pekerja itu menyelesaikan sebagian tugas dari keseluruhan tugas berdasarkan target yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu signifikasi pekerjaan. Signifikasi pekerjaan dimaksud di sini adalah seberapa penting tugas pengaruhnya bagi lingkungan, baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Yang keempat adalah otonomi. Otonomi yang dimaksud di sini adalah seberapa jauh tingkat kemandirian pekerja untuk mengendalikan atau mengelola pekerjaan yang dilaksanakannya. Terus yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Di sini maksudnya adalah seberapa jauh pekerja mengetahui seberapa baik pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan. Jadi di sini adalah sebagai hasil nyata bagaimana ketepatan langkah yang telah dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan. Terima kasih. Saya Rizka Alif Sagita NIM 229. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Maulida tadi. Di sini saya akan membahas 2 poin yaitu tentang tujuan dan manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan analisis pekerjaan yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Dalam tujuan analisis perusahaan itu, perusahaan juga harus memperhatikan perkembangan era globalisasi yang akan datang, karena itu juga akan berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan. Nah, dalam tujuan analisis pekerjaan itu ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh manajemen sumber daya alam guna untuk memperbaiki analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu ada evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan industri. Yang kedua yaitu ada mengkaji kembali jika ada permasalahan yang dapat menghambat kinerja suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan antara jumlah karyawan dengan tenaga kerja yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu ada rancangan kebutuhan sumber daya alam di masa depan. Yang kelima yaitu ada menciptakan peraturan yang dapat bermanfaat untuk semua pihak. Yang keenam yaitu memberikan pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama. Dan yang terakhir yaitu ada memberikan kompensasi yang wajar bagi karyawan. Itu beberapa tindakan yang diperlukan dalam manajemen sumber daya alam. Yang poin kedua yaitu ada manfaat. Manfaat analisis pekerjaan yaitu membantu dalam mengkomunikasikan harapan dari sebuah pekerjaan terhadap pemegang jabatan, pengawasannya maupun teman sejawatnya. Ada 4 manfaat dalam analisis pekerjaan.
Manfaat yang pertama yaitu analisis penyusunan pegawai desain organisasi. Yang kedua yaitu telah dan perencanaan kinerja pegawai sukses manajemen. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan jalur karir. Dan yang terakhir yaitu ada kriteria evaluasi pekerjaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Baik, saya Nila Aulia Maharani, NIM 217. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu mengenai fungsi dari analisis pekerjaan. Nah, fungsi dari analisis pekerjaan yaitu untuk menentukan isi dari sebuah pekerjaan pada suatu organisasi, sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan manajemen. Nah, isi pekerjaan tertulis biasa disebut dengan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya, fungsi analisis pekerjaan yaitu agar suatu pekerjaan dikerjakan oleh jumlah dan kualitas jabatan yang sesuai dengan yang diperlukan. Namun dalam hasil wawancara disebutkan bahwa fungsi dari analisis pekerjaan ini belum dijalankan secara baik. Artinya masih banyak pekerja, pegawai maupun guru yang bekerja tidak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu jenis dari analisis pekerjaan. Nah, jenis dari analisis pekerjaan ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis pekerjaan tradisional yang berfokus pada tugas dan analisis pekerjaan yang berfokus pada pekerja. Analisis pekerjaan tradisional atau yang berfokus pada tugas ini menjelaskan susunan pekerjaan dalam hal aktivitas pekerjaan dan hasil dari suatu pekerjaan tersebut. Sedangkan yang kedua, analisis pekerjaan yang berfokus pada pekerja, yaitu analisis pemegang jabatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Sasarannya adalah untuk memberikan sebuah deskripsi mengenai karakteristik, keterampilan, kemampuan, sikap, dan kepribadian yang akan menghasilkan kinerja yang baik dan sesuai dengan harapan perusahaan. Namun, setiap jenis teknik analisis ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kegunaan teknik tertentu seringkali ditujukan sesuai dengan tujuan apa yang ingin dicapai. Nah, jika hasil dari suatu analisis pekerjaan itu akan digunakan untuk merancang rencana rekrutmen, pendekatan yang berfokus pada pekerja yang mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan mungkin akan sesuai. Namun sebaliknya, hasil dari pendekatan yang berfokus pada tugas mungkin akan lebih berguna untuk menyusun program pelatihan dan bimbingan. Sekian, terima kasih. Saya Caputra Hagono. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip analisis pekerjaan. Yang pertama ada analitis. Maksudnya adalah pekerjaan diuraikan menjadi komponen-komponen yang tidak hanya mencantumkan aktivitas, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh si pejabat, bagaimana aktivitas itu saling bekerja sama, kompleksitas, tantangan, serta manfaat bagi organisasi. Yang kedua ada objeknya. Objek adalah pekerjaan, maksudnya adalah bahwa pekerjaan yang ditawarkan hanya akan dapat dikerjakan dengan kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan keahlian tertentu dari yang mengerjakannya. Jadi tidak tergantung pada orang yang akan melaksanakannya, tetapi tergantung pada apa yang akan dikerjakan. Selanjutnya ada tidak dinilai, maksudnya yaitu para analisis yang menganalisis pekerjaan harus menilai dengan sebenarnya, sehingga jika terjadi penyimpangan-penyimpangan haruslah dianggap sebagai masalah organisasi, bukan masalah analisis kerja. Yang terakhir ada pekerjaan saat ini. Para analisis hanya menganalisis isi pekerjaan saat ini dan tidak mempertimbangkan baik perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di kemudian hari atau yang terjadi di masa lalu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wingga Kusnandi. Selanjutnya yaitu metode analisa pekerjaan. Metode analisa pekerjaan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada metode elemen pekerjaan. Pendekatan ini merupakan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sisi personal, dan merupakan informasi yang spesifik tentang karyawan yang dibutuhkan agar berhasil dalam pekerjaannya. Yang kedua ada sistem analisa pekerjaan Fleischmann. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berorientasi pada personal atau individu yang mengerjakan tugas atau pekerjaan tertentu.
fokus pada kemampuan yang harus dimiliki dalam pekerjaan tertentu. Yang ketiga ada analisis tugas. Pendekatan ini menekankan pada aspek atau informasi tentang tugas-tugas yang harus dilakukan oleh karyawan. Fokus pendekatan ini adalah pada tugas yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan tersebut. Yang keempat ada kuesioner analisis posisi. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang komprehensif karena menekankan pada semua aspek analisis aliran kerja seperti informasi input, proses mental, output pekerjaan, hubungan dengan orang lain, job konteks, serta karakteristik lainnya. Saya Alfira Fikoh NIM 226. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai teknik pengumpulan informasi. Jadi teknik pengumpulan informasi itu ada 4. Yang pertama adalah observasi. Observasi sendiri adalah teknik yang paling nyata dan terang-terangan dalam melakukan sebuah analisis pekerjaan. Observasi dilakukan dengan cara mengobservasi orang-orang di sekitar yang melakukan pekerjaan tersebut. Namun di sisi lain, observasi terkadang juga mahal dan juga lambat, dan kemungkinan juga tidak begitu akurat jika dibandingkan dengan metode yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Sejumlah informasi dapat diperoleh dengan wawancara pemegang saham, baik itu secara individual maupun secara kelompok kecil. Wawancara dapat dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Kemudian yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner itu dapat dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang kemudian akan dijawab oleh seorang narasumber atau responden. Kemudian yang terakhir adalah catatan harian karyawan. Jadi di sini karyawan secara periodik akan meringkas tugas-tugas dari aktivitas pekerjaan mereka ke dalam sebuah catatan. Dan jika pemasukan ke catatan tersebut mencakup seluruh siklus pekerjaan mereka, maka catatan ini akan sangat terbukti cukup akurat. Kemudian selanjutnya adalah tahapan analisis pekerjaan. Tahapan analisis pekerjaan itu ada 3. Yang pertama adalah tentukan dulu pekerjaan apa yang akan dianalisis. Kemudian yang kedua, buatlah kuesioner. Kuesioner ini mengumpulkan informasi pekerjaan secara beragam, seperti membongkar tugas, tanggung jawab, kemampuan manusianya, dan standar kinerja pekerja yang akan diselidiki atau dianalisis. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Jadi setelah semua tahapan selesai, tahapan terakhir adalah mengumpulkan seluruh informasi yang telah diperoleh, kemudian dianalisis. Terima kasih. Saya Laura Deodora dengan NIM 12405183211 akan menjelaskan tentang aspek-aspek analisis pekerjaan. Ada 4, yaitu yang pertama keluaran. Mengukur keluaran atau hasil dari pekerjaan itu penting. Hal ini mempengaruhi desain pekerjaan, kriteria tenaga kerja, kemudian standar dan tujuan pekerjaan tersebut, serta evaluasi pekerjaan. Yang kedua yaitu aktivitas atau tugas yang dilakukan. Penting untuk mengetahui aktivitas atau tugas apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu kompetensi. Memiliki kompetensi atau keahlian yang sesuai dengan pekerjaan itu sangat penting agar bisa mendapatkan hasil kinerja yang memuaskan. Hal ini juga berkaitan dengan penempatan posisi pekerjaan dan jenjang karir serta evaluasi dari pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu struktur balas jasa. Nah, sistem evaluasi pekerjaan digunakan dalam administrasi gaji. Nah, faktor yang dipertimbangkan yaitu keluaran dan juga tingkat kemampuan atau pendidikan serta masa jabatan. Yang terakhir yaitu analisis tenaga kerja, menganalisis mengenai para tenaga kerja. Apakah ada tenaga kerja yang kurang siap dalam melakukan tugas-tugasnya? Hal tersebut bisa diketahui dengan melakukan observasi ke lapangan ataupun penilaian kerja dan juga kuesioner. Jika diketahui ada tenaga kerja yang kurang siap maupun belum bisa melakukan tugasnya dengan baik secara kemampuan maupun pengetahuan, maka bisa diadakan pelatihan untuk mendukung karyawan tersebut agar mendapatkan kinerja yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Kiransyah, NIM 275. Selanjutnya ada studi kasus. Sebelumnya kami minta maaf jika studi kasusnya tidak sesuai dengan yang kalian baca. Soalnya kemarin itu kami sempat bingung. Soalnya kan studi kasus kan butuh penelitian, butuh data yang lengkap dan bisa dibuktikan faktanya. Kemudian setelah
kita melihat kelompok 1 kemarin, jadi kami tercerahkan akan hal itu. Jadi kami mengambil salah satu jurnal, yaitu jurnal Fenomena, di mana mereka membahas salah satu perusahaan di kota Surabaya. Mereka menemukan beberapa tugas yang dilakukan oleh pemangku jabatan terjadi tumpang tindih dengan jabatan lain. Hal ini sangat merugikan perusahaan karena produktivitas tenaga kerja ini salah satu penunjang keberhasilan sebuah perusahaan. Kemudian dilakukannya evaluasi, yaitu ada 6, kalian bisa baca sendiri. Kemudian penjelasannya adalah di sini, deskripsi jabatan. Setelah mengetahui hasil penelitian, maka dibuatnya deskripsi jabatan. Apa sih deskripsi jabatan itu? Jadi deskripsi jabatan itu uraian tentang pekerjaan dasar pengawas umum itu, yaitu ada identitas jabatan, struktur organisasi, lingkungan hubungan kerjasama, kemudian tujuan jabatan, kemudian deskripsi lingkungan kerjasama. Nah, deskripsi lingkungan kerjasama dengan jabatan lain ini menjelaskan tentang yang poin C tadi, yaitu lingkup hubungan kerjasama. Maaf, lingkup maksudnya, bukan lingkungan. Kemudian ada wewenang dan ada kondisi lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir ada persyaratan jabatan dan kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Sebenarnya ini masuk ke spesifikasi pekerjaan, jadi lebih spesifikasi. Ada 5. Yang pertama persyaratan pendidikan, kemudian pengalaman kerja, kondisi fisik, kompetensi, keterampilan tambahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.